Seperti yang sudah mungkin dipelajari di materi-materi baik dari online maupun mungkin membaca buku, ada area penting yang namanya support resisten ya. Support ini tahanan yang ada di bawah, menahan kekuatan bearish ya. Jadi ini menahan kekuatan bearish, menahan bearish, di mana di area itu terhenti ya. Di area itu menahan kekuatan bearish, terhenti dan berbalik naik. Kemudian resisten ini menahan bullish. Ini tahanan atas. Di mana resisten ini ketika dia bergerak turun kemudian terhenti di sini berbalik naik. Naik ini bisa juga panjang lebih tinggi, bahkan hanya sekitar koreksi begini. Maka ketika sudah terbentuk satu swing ya, satu ayunan dari bawah ke atas, ini disebut dengan support. Yang bergerak ke atas terhenti kemudian berbalik turun, ya turun ini bisa juga hanya koreksi kecil atau bahkan sampai di sini. Maka ayunan di sini kita sebut dengan resisten. Pasar akan selalu kembali pada support dan resisten sebelumnya. Sehingga nanti yang harus kita perhatikan bagaimana penguasaan resisten, penguasaan supportnya. Bagaimana penguasaan ini kita bisa dengan baik kita pahami ya. Pertama, support resisten itu juga bisa menjadi petunjuk kemampuan pergerakan, ya, bisa menjadi petunjuk di situ pembalikan dan sebagainya. Ya. Dengan ditandai dengan adanya market yang terhenti kemudian berbalik. Dalam bentuk sumbu juga bisa, dalam bentuk body juga bisa. Support dan resisten yang kuat itu saat banyak disentuh, baik itu sumbu maupun bodinya. Ya, disentuh itu bukan berarti satu garis lurus ya. Bisa juga dia mendekati begini, bisa juga dia mendekati. Sehingga ini penting karena ya menjadi tahanan ketika dia bergerak turun di area support itu biasanya ditahan. Ketika bergerak naik di area resisten itu ditahan. Nah, sekarang ada tahapan di dalam menentukan support dan resisten ya. Di dalam menentukan support dan resisten itu kita lihat dulu yang mana yang paling dekat. Support resisten yang paling berpengaruh adalah yang terdekat dan disentuh berulang kali, disentuh berulang kali. Artinya ketika runningnya di sini, yang terdekat itu di sini, di sini. Kemudian berulang kali disentuh itu lihat sisi sebelah kiri. Kalau dia semakin banyak disentuh maka semakin kuat. Di bawah juga demikian, semakin banyak disentuh semakin kuat. Sehingga kalau misalkan nanti ketika dia naik, turun, naik lagi, nah ini adalah yang pertama di sini ada support, kemudian naik ini menjadi resisten, bergerak turun, kemudian memantul lagi ini menjadi support lagi, support terbarunya. Ini masih support, ini juga support lagi. Saat dia melewati resisten ya, saat melewati resisten. Saat dia bergerak naik misalnya, kemudian melewati resisten yang terdekat, break di sana. Maka fungsi yang awalnya resisten sekarang menjadi support. Oke, saya ulang lagi. Saat dia break dari resisten, maka fungsi yang awalnya resisten karena harga sudah di atasnya, maka sekarang menjadi support. Di mana resistennya? Resisten yang terdekat ialah di mana di situ dia nanti terhenti dan berbalik turun. Atau bisa jadi yang sebelah kiri mungkin ada lagi begini. Maka di sini bisa menjadi resistennya. Yang terdekat itu di sini, kemudian kalau ada sebelah kiri lagi baru di sini. Seterusnya, biasanya di area resisten dia akan diuji di sini. Kalau dia break, maka akan lanjut. Kalau dia tidak mampu melewati, dia akan berbalik atau konsolidasi. Oke, penerapannya begini. Saya akan contohkan mungkin di beberapa hari sebelumnya ya, biar kita nanti tidak terpengaruh ya. Contoh misalkan yang kelihatan di sini ya. Andaikan kita melihat satu hari itu pergerakan hanya terbentuk ini ya, baru terbentuk kecil atau beberapa candle terbentuk. Maka di mana kita menempatkan support dan resisten yang terdekatnya. Diingat yang terdekat itu adalah dari running saat ini
dari runningnya. Ini kalau kita lihat dari posisi ini, maka yang terdekat itu di sini. Ini resisten. Kita bisa mengukur yang banyak disentuh, ya. Atau kita turunkan sedikit di sini. Nah, di sini. Maka yang disentuh ada di sini. 1, 2, 3 di sini. 4 di sini. Semakin banyak disentuh, maka semakin menjadi tahanan yang kuat. Kemudian dari sisi sebelah kiri, ya, di mana kita menempatkan support resistennya. Ini yang agak tinggi, ya. Yang terdekat juga ada, bisa kita menempatkan di sini. 1, 2, 3, sambung ke kanan. Ini resisten yang terdekat. Sehingga jangan hanya terfokus pada body atau candlenya, tapi bisa juga di sumbunya, di mana di situ banyak ditolak. Demikian juga untuk yang supportnya. Supportnya misalkan begini, maka ini adalah low-nya, ini low-nya, kita tarik begini. Yang terdekat di situ. Ini kita bisa taruh di sini sehingga banyak disentuh. Selama tidak melewati, maka akan zigzag di dalam. Ya, yang di bawah itu nanti baru di sini. Ini satu memang karena terlalu jauh, sehingga kita ambil yang dekat. Kita coba uji ke atas atau ke bawah. Marketnya kemana? Dia bergerak turun sampai di sini, dia mantul lagi ke atas. Jadi ini menjadi supportnya, ini resisten yang terdekat. Kita geser lagi. Nah, dia sudah mulai melewati, maka sekarang high yang terbentuk ini nanti bisa menjadi resisten kalau tidak dilewati. Kalau dilewati, maka akan mendekati resisten di atasnya. Kemudian yang di bawah ini tetap menjadi supportnya. Oke, kita lihat. Nah, kalau tidak dilewati, maka tetap menjadi resisten yang baru. Kalau nanti dilewati, jadi break. Nah, selama tidak dilewati, dia menjadi resisten. Jadi jangan hanya fokus pada kotak volumenya, tapi di mana di situ tersentuh terakhir tertingginya, kemudian berikutnya tidak mampu menembus dalam bentuk volume body, ya, bukan sumbunya. Sumbu itu walaupun sampai di ujung atas, kalau ditutup di bawahnya tetap saja gagal breakout. Kemudian nanti akan diuji di sini, nih berada di supportnya, memantul kembali, bergerak ke atas, mendekati resisten, memantul kembali sampai salah satu dari level ini dilewati. Kalau sudah break berarti ada kemungkinan turun lagi. Tetapi juga kita harus hati-hati. Di sini sudah ada low yang baru. Andaikan merah ini nanti tidak bisa menembus, maka ini menjadi support yang baru lagi. Oke, kita lihat. Nah, kalau dilewati berarti break level. Dia akan cenderung lebih kuat turunnya. Kita uji di sini pun dia lewat. Selanjutnya apakah akan berlanjut turun? Iya, logikanya iya, tetapi jangan lupa ada namanya range, ya, ada namanya range tadi, ya.